Innal insana li rabbih lakanud. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih sehat walafiat, diberikan kesehatan, kesempatan istimewa hadir melaksanakan ibadah sholat fardhu maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan pengajian. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu berjamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa saya sampaikan? Tadi saya khawatir tidak sempat kembali Pak. Karena di WA tadi saya iakan. Nanti wirid insyaallah. Saya masih dalam kuliah tadi. Alhamdulillah kali ini kita tambah ilmunya. S3 Hukum Islam. Kuliahnya sampai sore. Yang sudah azan di Lubuk Bintang. Azan di Lubuk Bintang saya tengok jam 18.10. Tadi doain Pak Ustaz, didoain supaya cepat kemari, sampai kemari. Iya, jadi dengan hujan lebat saya berdoa lagi, semoga ada hujan lebat sampai di sini. Amin. Ya rupanya ya bisa juga ditahan. Jadi karena itu saya sampaikan tadi, itu apa lah? Saya lewat dari silaturahmi disampaikan itu Pak. Iya. Saya berpikir di atas benda saya percaya tadi Pak. Jam 18.10 masih di Lubuk Bintang, baru keluar dari Bapak. Ya Allah, mohon bantuannya untuk jangan kecewa jemaah Masjid Al-Iman. Karena sekali dikecewakan selamanya aku tak percaya. Bapak Ibu, walaupun kondisi seperti ini dari siang tadi loh, saya sedang berkhutbah Jumat, ya itu boleh hujan lebat siang tadi. Jadi mudah-mudahan ini membawa rahmat bagi kita dengan doa Allahumma jadikan kenafian. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, walaupun ada di sana sini, maka semoga Allah selalu melindungi kita. Bapak Ibu jemaah, sebagai kajian kita pada kesempatan ini ada dua ayat yang kita bacakan. Pertama, surat Al-Insan. Bila tidak ketemu Al-Insan, ada namanya surat At-Tahrim. Ayat 2 dan 3. Dikaitkan dengan surat Al-Adiyat ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari setetes air mani yang berpancar. Nabtalihi, kami akan mengujinya dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikanlah kepadanya pendengaran dan penglihatan. Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Ada kalanya manusia itu bersyukur, ada yang kufur. Lalu Allah berfirman surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insan bi rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat engkar, tidak mau bersyukur kepada Tuhannya. Jadi semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dalam surat As-Saba Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba yang pandai bersyukur. Ini buktinya Bapak Ibu. Ya. Saya juga tidak menyangka tadi ada jamaah sekarang Ibu Pak. Kenapa hujan lebat? Dikit-dikit kan jadi alasan. Manusia itu kan unik. Nah, tapi kalau Ibu tak ada alaman, tak ada rintangan, bila dipanggil, bila disuruh memandangkan azan, apapun kegiatan dia tinggalkan kesibukannya dan dia datang memenuhi panggilan Allah itu. Maka sebagai topik pembicaraan kita adalah disebutkan di sini, hidup ini adalah sebagai seleksi dan kompetisi. Awak ini diseleksi Pak, dan juga berkompetisi.
Apalagi yang mau CPNS, ASN, diseleksi berkas. Ada hal menarik Pak, seleksi berkas di Balai Diklat Kota Padang. Kabaknya sendiri yang menyampaikan. Apa kata beliau? Bahwa ada seorang ibu-ibu yang melamar, ya, melamar itu dia berjilbab, lalu dia mengamalkan ajaran Islam. Berkasnya diterima. Tapi ada satu pertanyaan berkasnya. KTP-nya merek agama non-muslim. KTP non-Islam, non-muslim. Tentu dipertanyakan, ini siapa ini? Lalu ditelusuri, ditanya siapa ibu ini sebenarnya. Ternyata adalah seorang mu'alaf. Mu'alaf ternyata Bapak Ibu dalam KTP-nya tidak bisa dirubah. Kenapa? KTP seumur hidup. Artinya apa? Dalam KTP non-muslim perbuatannya sudah mu'alaf, berjilbab. Kalau dia Bapak, ya, orang Islam melamar dalam KTP apa agamanya Pak? Islam. Pengamalannya? Yahudi. Non-muslim. Itu maksud kita masih tergugah hatinya. Berarti bukan Islam KTP. Ini yang jadi dilema dia Bapak. Oleh karena itu jangan tertipu bahwa mestinya KTP-nya Islam. Apalagi ada isu Pak 2019 kemarin baru jilid 2 Pak ya. Jilid 2 ada diisukan bahwa produk agama di KTP dihilangkan. Itu naudzubillah, semakin bahaya lagi. Kalau ini tabrakan mati mau diapakan? Mayat ini dikremasi kan? Dibakar atau disolatkan atau diapakan? Kenapa? Tidak tahu agamanya. Jadi semoga bukan Islam KTP tapi Islam benaran diamalkan ajarannya. Inilah kita. Bapak Ibu jamaah, ayat kedua disampaikan. Inna khalaqnal insan min nutfah. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu. Ini lagi Pak. Kata kami, ya. Nahnu dalam Al-Quran banyak ditemukan. Maka dalam kaidah bahasa Arabnya, bahasa Arab an-nun mu'azzam nasa. Nunnya itu adalah untuk membanggakan diri. Sama dengan pengurus menyampaikan sambutan. Kami atas nama pengurus, padahal dia sendiri yang berdiri, ya kan? Artinya apa? Membanggakan diri. Dalam Al-Quran bila disebut kata kami, sesungguhnya kami menjadikan manusia, ya Pak? Kalau ada kata kami menjadikan manusia, menciptakan manusia, itu artinya ada ikut campur tangan manusia, ya. Kejadian manusia itu ada ikut campur tangan manusia. Kalau soal ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang memelihara Al-Quran, kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya. Kalau dikaitkan dengan tadi, ada ikut campur tangan manusia, para hafizah. Dipelihara Al-Quran itu dengan banyak orang yang menghafal Al-Quran. Ini kita kejadian, ada kita karena ada ikut campur tangan orang tua kita. Maka disampaikan kajiannya, Allah menciptakan manusia itu pertama, modelnya tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa Pak? Nabi Isa. Siapa itu Nabi Isa? Nabi yang pertama dia dulu, manusia nomor 25. Dua. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Desa mangenya itu Pak, keberan goreng nampak. Jadi gorengnya Pak Haji, biar konsen. Minum aqua. Hari hujan. Kalau hari hujan itu nangis Pak. Jadi tukang bakso masuk ke DPR, gitu ya. Akhirnya dia akan membaksokan Indonesia. Nanti kemarin Pak, tukang bakso jadi anggota DPR. Akhirnya dia yang bisa membaksokan dunia. Indonesia Pak, bakso juga. Oke Bapak Ibu, kembali tadi. Berarti penciptaan pertama tidak ada ayah, tidak ada ibu, dialah Nabi Adam. Tidak ada ayah, ada ibu? Bisa. Nabi ini kira-kira banyak tak yang model Nabi Isa gini Pak?
Banyak. Nggak ada ayahnya dah. Ibunya Banyak. ada Pak. Banyak. Bahkan dengan kemajuan teknologi Pak, kita nambah dosa gini Bu, kita nambah tino dua. Ada yang ingin punya anak, saya ingin punya anak tapi tidak perlu nikah. Inseminasi Pak, inseminasi buatan. Dia ingin beranak tapi tidak perlu suami, tapi ada anaknya. Itu menyalahi aturan agama, ya kan? Jadi walaupun ada bantuan teknologi, namanya inseminasi buatan, bayi tabung, ya kan? Kita banyak Pak berkeinginan seperti itu. Kalau pasangan suami istri yang sah, tidak masalah. Ini tidak punya laki, mau punya anak Pak, mau punya anak. Oleh karena itu namanya zina modern Pak ya. Kemarin online, ini modern lagi namanya. Jadi ada kajian khusus dalam fikih kontemporer. Bapak Ibu, tidak ada ayah, ada ibu, ialah Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Lalu yang kita ini punya ayah, punya ibu, ya kan? Punya ayah, punya ibu semuanya. Maka itu adalah tanggung jawab ataupun punya nasab kita jelas keturunannya siapa. Tidak Allah ciptakan. Ada ayah kita, ada ibu kita. Bapak Ibu jemaah, maka diciptakanlah kita, jadilah kita menjadi seorang manusia. Inna khalaqal insan min nutfatin amsyaj. Ini dia. Nabtalihi. Ibtala, nabtalihi. Kami akan mengujinya. Diuji, diseleksi Pak. Ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Apa ujiannya Pak? Allah sebut dalam ayat itu diuji dengan dua. Pertama, diuji dengan perintah. Yang kedua, diuji dengan larangan. Dalam Al-Quran bila kita lihat hanya dua tadi Pak. Ada perintah, ada larangan. Kaidah usul fiknya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah itu hukumnya wajib. Al-aslu fil nahyi lit tahrim. Pada dasarnya semua yang larangan itu hukumnya haram. Nah, yang dua itu Pak. Perintah hukumnya wajib, larangan hukumnya haram, wajib dijauhkan. Bapak Ibu jemaah, lalu untuk menguji perintah dan larangan itu, ayat sesudah itu sampaikan faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikanlah kepadanya pendengaran, telinga Pak. Lalu basiran, penglihatan. Jadi Allah jadikanlah pendengaran dari kita dan penglihatan. Hari ini hari Jumat. Tadi sholat Jumat di masjid kita. Dikumandangkan azan, bahkan dipanggil berkali-kali. Bapak-bapak, saudara-saudara, tanggal lalai waktu Jumat jam 12:10, santai masuk lalai. Tunggu sila kawan saya. Ya Pak, tidak ada orang yang tepat waktu duduknya sebelum azan. Rata-rata Pak, karena mau tadi khutbah, mau tengok kiri kanan. Berapa orang yang tepat waktu Pak? Rata-rata menunggu qomat dulu. Qomat orang baru ramai. Jadi kenapa? Karena dia tidak paham ada semacam fatidah hari Jumat itu. Ada perintah Allah, maka didengarlah dia. Ada penglihatan, perintah Allah dia lihat. Maka di antara manusia itu kata Allah, inna hadainahu sabil. Ada kalanya mereka itu sudah diberikan petunjuk jalan yang lurus. Lalu sikap kita manusia, imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafuran, dan ada yang kufur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah salah satu yang kita laksanakan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Maka sholat itu ada namanya sholat harian. Harian, setiap hari dilakukan 5 waktu sehari semalam. Jadi berjamaah dilakukan secara berjamaah di masjid mushola, dimanapun dia berada. Bila terikat hatinya, ya ada Pak mahasiswa kemarin dia bertanya, karena dia memang terikat hatinya untuk ke masjid. Setiap azan dikumandangkan, dia keluar dari perkuliahan, dia pergi sholat. Rupanya hari Senin kemarin dia kasustik, terjadilah insiden dengan dosennya. Lalu ditanyakan pada waktu kuliah hari Kamis,
Ya kebetulan tidak jam 11 ya. Semuanya tidak masuk jam 11 sampai jam 12, masuk jam 9 sampai jam 11. Lalu dia keluar setiap azan. Saya bilang tidak masalah, silakan keluar sesuai dengan pemahaman kita. Kan begitu. Dia bertanya, mana yang lebih diutamakan Bapak Ibu, menuntut ilmu atau memenuhi panggilan Allah? Kan begitu. Nah, itu dalilnya dia. Kalau saya, Pak, pribadi saya wajib memenuhi panggilan Allah. Saya bilang silakan, itu keyakinan saudara. Tapi karena ini orang banyak, kan waktu zuhur sampai gini Pak, 2 balik lewat 10. Sehingga bagi saya memang di kampus itu saya sarankan, bila di akhir ataupun mau waktu zuhur, percepatlah kuliahnya. Karena namanya kampus hijau, ya kalau bisa sholat berjamaahnya. Bila azan dikumandangkan, stop kegiatan. Tapi kalau tidak bisa, masih ada waktu ya, tergantung kepada pribadi masing-masing. Dia yakin seperti itu. Lalu dia bantah dosennya, karena kata dosennya ini lebih wajib saudara duduk di sini. Wah, ngamuk lah dia, Pak. Ngamuk lah dia. Jadi saya bilang silakan pilih. Kalau itu yang yakini saudara, saya izinkan keluar kalau saya dosennya. Tapi kalau yang dosen lain tidak, dipaksakan pula duduk. Itu tidak bagus juga. Silakan pilih. Karena itu memang hidup ini adalah pilihan sesuai dengan keyakinan kita. Nah ini yang tersangkut dalam hatinya. Setiap kali azan dia penuhi panggilan itu. Nah, tak ada tawar-menawar. Perintah Allah dia laksanakan. Ada namanya sholat sekali seminggu dipertemukan kita. Namanya sholat mingguan. Sekali seminggu yakni sholat Jumat. Nah, itulah tadi kita lihat sholat Jumatnya bagaimana hari ini. Semakin ramai kan jamaah kita atau bagaimana. Ada namanya sholatnya tahunan. Sekali setahun dilaksanakan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada namanya sholat bisa 33 tahun. Namanya dulu adalah sholat gerhana. Tapi gini tidak kan, sebentar-sebentar sudah gerhana karena perubahan waktu dan zaman tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melaksanakan perintah Allah itu dengan senang hati. Nah, dengan senang hati Bapak Ibu datang kemari. Ya, karena yakin dan percaya, fas'au ilal masjid fa innahu tatma'innul qulub. Bersegeralah datang ke masjid karena di masjid ini mendapatkan sebuah ketenangan. Ya, rasa tenang, nyaman, lalu berimam, berjamaah, ada terasa sesuatu yang tidak didapatkan di tempat lain kecuali di sini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah itu banyak ya, yang disebut-sebutkan dalam Al-Quran. Maka inilah ukuran iman kita. Bila masih menyala, kata orang ini kan menyala ya, menyala pesku gitu ya, menyala pesku, menyala imannya, ya tersentuh hatinya, dinginnya malam pun walaupun hujan dia datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini, mana yang lebih senang orang Pak? Melakukan perintah Allah itu atau melakukan larangan Allah itu? Jawabannya? Jawabannya? Perintah atau larangan Pak? Hah? Oh iya, larangan Bu ya? Iya, memang larangan itu yang senang kita. Pertama kita lihat Al-Baqarah 35. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini. Ya kan? Ternyata mulai Nabi Adam potensi itu sudah ada dalam diri kita. Potensi ingin mendekati seperti dia. Lalu maka disebutkan lagi dalam ayat lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iya memang sudah ada potensinya. Ada lagi yang uniknya Pak di sini di TikTok ya. Apa di TikTok kita adalah anak nih. Ya anak nih, apa cita-citamu? Ya. Nah, cita-citanya jadi guru. Apalagi tentara, apalagi polisi. Anak seorang toh? Apa cita-citamu? Malu saya Pak. Malu saya bilangnya. Ah, ke depan. Nah, bilang ya pertanyaan. Apa cita-citamu nak? Penjahat. Cita-cita penjahat. Aku jawab dia Bu. Ada penjahat punya cita-cita. Berarti potensinya ada penjahat. Tidak perlu dicita-citakan, ya kan? Tidak perlu dicita-citakan itu lagi. Jadi tapi dia bercita-cita menjadi penjahat. Ya Pak. Ada apa dengan penjahat? Kan begitu. Rupanya mungkin dia hobi nonton dan lain sebagainya Pak di TikTok dan lain sebagainya. Bapak jamaah,
kita lihat satu persatu. Orang lebih senang melakukan kejahatan atau kemaksiatan ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah Allah itu menteri pejabat kamu. Apa salah satu Pak? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kata khamar. Khamar itu minuman yang memabukkan. Ya Pak? Nah, dengan bangganya Pak, saya masih screenshot Pak. Saya screenshot apa kecil orang ahli telematika. Ini fotonya ini benar. Dia yang punya foto. Apa fotonya Bu? Dia foto sedang asik pantai, di sampingnya ada minuman bir Pak. Minuman. Ambo cek harganya di sini berapa? 38.572.000 minuman segitu segini. 38 juta. Nah, kemarin kita diskusikan di Pasca di S3 Pak. Ternyata termasuk komisi fatwa ini. Rupanya kenapa lolos tuh Pak? Ada komite fatwa, bukan fatwa MUI Pak. Komite fatwa yang dia buat sehingga loloslah minuman keras ini Pak. Kalau fatwa mungkin jelas Pak, kemana itu jelas. Tapi ada komite fatwanya di situ yang memesankan. Oh kacau negara Pak. Inilah yang dia pertontonkan. Ini minuman saya dengan harga 38.572.000. Berapa bulan gaji jadi gaji tawaduk? Nah, di Jakarta minumnya 38 juta, ikut mah. Bapak Ibu, bangga dia. Bila ditengok sahabat, bagaimana dengan sahabat? Ketika turun ayat ini terkait dengan masalah khamar, apa kata mereka? Intahaina ya Rasulullah. Kami tinggalkan wahai Rasulullah. Ini laranganmu kami tinggalkan. Kalau orang awak Pak, ada jadi ditangkap Satpol PP, jualan minuman Pak, minuman keras. Jawabannya Bu, apakah intahaina kami tinggalkan? Tidak. Tapi jawaban dia adalah doa kami kemakan. Kami pandai cari makan di kunyol. Bisa Bapak Gubernur mengganti makan kami? Bisa Bapak Wali Kota mengganti makan kami? Apa itu kalau orang awak Pak? Jadi disampaikan ini minuman termasuk minuman keras yang dilarang, tidak boleh diperjualbelikan. Itu dokter yang menjual Pak. Itu baik. Bapak Ibu jamaah, minuman keras. Apalagi main judi. Begitu juga dengan main judi Pak. Habislah dunia ini Pak, main judi. Kalau sahabat, ketika sahabat menentu kamar main judi adalah kata mereka, intahaina ya Rasulullah. Begitu juga dengan kaum ibu, perintah Allah surat Al-Ahzab ayat 9 terkait dengan persoalan masalah memakai jilbab. Ya Pak? Bagi wanita muslimah memakai jilbab. Nah, apa yang terjadi Pak? Masih ingat tak? Tanggal 13 Agustus 2024 ketika latihan para paskibraka. Wow. Tanggal 13-nya Pak, belum 17-nya. 13-nya dilantik. Maka disuruh semua buka jilbab. Ya kan? 18 orang Indonesia dari Aceh sampai di timur, termasuk orang Sumatera Barat, satu orang Solo. Maka ketika itu heboh. Ternyata Pak, hukum Islam itu kalau heboh orang semuanya netizen, ya, maka baru muncullah. Ini coba-coba ya. Ini berang nggak orang Islam? Kalau berang, tutup lagi. Oleh karena itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata pas hari hanya pada tanggal 17 itu yang memakai jilbab tidak dipakai lagi membawa baju. Ini akibatnya apa? Seperti tadi, karena disuruh buka jilbab. Ada juga sebuah rumah sakit yang mewajibkan ya karyawannya memakai jilbab. Diwajibkan dibuka jilbab. Apa katanya? Saya lepaskan jabatan ini, dokter ini daripada saya melepaskan jilbab. Karena itu tergantung iman. Bila disuruh seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan kejahatan-kejahatan. Ya, orang lebih senang melakukan kejahatan itu. Saya sampaikan kemarin bahwa anak-anak sekarang berusaha dengan game online. Ya, orang dewasa dengan judi online, orang tua dengan pinjaman online. Jadi oleh karena itu, ya, kadang-kala ujian yang Allah berikan kepada kita ada dengan keburukan, ada dengan kebaikan. Maka
ujian yang terbaru yang kita lihat kasusnya 2 orang anak gadis, ya kan? Anak gadis yang luar biasa. Satu, anak gadis dari Gorontalo, ya Pak. Yang kedua, anak gadis dari Sumatera Barat, sama-sama anak gadis Pak, 18 tahun Pak. Tapi kasusnya ada yang satu ditinggikan, yang satu dihinakan, ya kan? Nah, inilah kita lihat Bapak Ibu, para jamaah hadirin yang berbahagia. Kita lihat yang di Sumatera Barat. Apa maksud ditinggikan? Ya kan? Apa yang maksud ditinggikan? Nah, bila kita lihat, kita dengar, kita saksikan sejarahnya, ya bernama NKS yang di Kayu Tanam itu adalah seorang anak gadis yang mempunyai niat yang tulus membantu taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini nilai plusnya Pak. Nilai plusnya di situ. Amurasul anak gadis ini tidak ada yang mau dituduh Pak. Ya, muncullah dia. Bila dibuat penilaian siapakah wanita atau anak gadis yang terbaik di tahun 2024 ini, mungkin masuk dia kategori Pak. Karena seluruh yang mendengarkan informasi itu lewat media Pak, wah datang semua Pak. Ternyata sengsara membawa nikmat. Satu, jadi dilema saya lihat diskusinya itu, mestinya kan dalam musibah itu berduka Pak ya, berduka karena diperkosa dan dibunuh oleh seseorang. Tetapi yang terjadi ini apa Pak? Yang kita lihat bahwa ada seseorang yang seniman yang punya bakat, dia melihat peluang di sana, minta izin kepada pihak ahli waris, boleh tidak kami buat dibuatnya lagu terkait dengan Nia Anak Surga. Tapi tujuannya apa? Nah, ini tujuannya kan beda-beda ya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya bagi pembuat lagu ini menurut dia, ketika nanti uang terkumpul lewat YouTuber, maka uangnya ini seluruhnya diserahkan untuk meringankan duka yang ada di dalam keluarga NKS. Maka dibuatlah videonya. Sisi lain ada positifnya, karena hari ini ya yang remaja Pak, kalau awalnya masalah usia kolonial Pak, zaman Belanda inilah gaib istilahnya. Tapi nam muda-muda Pak, mereka itu adalah pelaku YouTuber, ya kan, konten kreator, mencari pitih. Maka ada ditanya di TikTok, woi, melamar lah jadi PNS, dan dia jadi PNS, gaji segini. Yo, aku udah jasa, jadi lamarkan, tidak perlu jadi PNS, lalu ada lain. Emanglah kada nyebut konten kreator, Pak, yang jadi PT saja, YouTuber. Kalau kita lihat dakwahnya Ustaz Abdul Somad Pak, itu 1 bulannya itu lebih dari 100 juta hasil dari kontennya itu, dakwahnya itu. Ya kan? Muncul pertanyaan Pak, apakah para pelaku konten kreator, TikToker, Facebooker, ya kan, itu wajib zakat? Wajib tidak zakatnya? Kan? Itu masalah kontemporer, fikih kontemporer yang kekinian. Pelaku konten kreator, apakah diwajibkan zakat? Itu dilihat Pak. Seperti anak Rafi A itu, apa yang terjadi Pak? Baru pendapatannya. Wow, luar biasa Pak. Anak kecil tidak wajib berzakat. Gitu kan? Jadi tidak perlu jadi PNS, dia di rumah saja. Yang penting bikin konten-konten. Termasuk Pak, kalau itu kan laku Bapak di YouTube, itu nampak, dicek listnya. Apakah mungkin lawannya pikir lah. Tapi tanya lah. Banyak pahalanya. Oh, banyak pahalanya. Tabakhir, tabungan akhirat. Amin. Kau bukan manusia kolonial, kalau kolonial Pak, agak kurang paham dengan itu. Tapi bapaknya suka dia seperti konten kreator dalam pengajian divideokan gitu kan. Yang jadi masalah Pak, mancing balu Jawa Pak. Cara mancing balu Pak, ada PPT Jawa. Kalau pandai itu kan konten kreator. Jadi oleh karena itu dibuatlah lagunya, diciptakanlah lagu, dibuatlah sebuah, udah berapa itu, saya belum tahu berapa penghasilannya. Dengan niat tadi diberikan kepada ahli seluruhnya penghasilan daripada konten kreator yang berlagu tadi. Bapak Ibu, ini terjadi pro dan kontra pemahamannya. Masa ketika sedang berduka seperti itu bernyanyi-nyanyi, dan itu tujuannya bagus gitu ya.
Lalu apalagi Bapak Ibu, mulianya dia membantu orang tuanya untuk membangun rumahnya. Ya, membangun rumah. Saya belum terpikir kalau seusia dia membantu orang tua membangun rumahnya, tapi dia sudah terpikir, ya kan? Dan juga dia adalah anak yang soleh, ternyata solehnya hafiz Quran, banyak prestasi, luar biasa. Jadi Allah tunjukkanlah semua niat baiknya itu setelah dia meninggal dunia. Datang semuanya Pak, orang datang membantu, termasuk saya lihat Rafi'ah juga datang ke sana, gubernur semuanya datang melihat dia. Kenapa ini Pak? Hanya niat mulia saja tadi. Perintah Allah dia jalankan, ya kan? Taat kepada orang tua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di akhir dia sebelum hari Kamis itu Pak, Jumat itu apa yang terjadi Pak? Biarlah awak cari makan, awak yang jualan walaupun awak sakit. Artinya apa? Demi orang tuanya. Alhamdulillah semua tercapai cita-citanya. Ternyata ada rahasia di balik itu, kita tahu setelah meninggal baru dia muncul semua doa-doanya itu dikabulkan. Dan ini karena termasuk anak yang soleh. Sebaliknya tadi, ya tidak selang lama di Gorontalo, luar biasa sayangnya gurunya berkelebihan. Ternyata dia Pak Bu, anak yatim piatu. Nah, kan itu yang naudzubillah. Tentu dia tidak merasakan bagaimana kasih ayah, bagaimana kasih ibu. Ya datanglah gurunya ngasih kasih sayang, ternyata berlebih juga. Kita ikuti informasi bahwa memang ada dia bertanya-tanya, tapi apalah saya, begitu ya. Jadi kenapa seperti ini? Akhirnya Bapak Ibu viral dalam kehidupan kita hari ini. Yang kita lihat adalah seperti yang terjadi. Maka mestinya adalah kita generasi ini lebih taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Karena ujian yang Allah berikan itu, semua para nabi juga diuji Pak. Semua nabi kita lihat banyak ya kisah sul anbiya yang terjadi, yang kita lihat seperti Nabi Adam. Tadi disebut Nabi Adam, bagaimana ujian yang Allah berikan kepadanya. Wah, luar biasa Pak. Ya, luar biasa ujian yang diberikan kepada Nabi Adam. Sampai kalau kita lihat bedanya dengan umat Nabi Muhammad sangat jauh bedanya. Kalau Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan dikeluarkan dari surga. Kalau Allah melakukan kesalahan dikeluarkan tidak dari dunia ini. Tidak. Nabi Adam melakukan kesalahan itu disuruh buka baju surga. Tidak baju ke atas dunia. Kalau Allah tidak. Bila dia melakukan kesalahan, apa yang kita lihat dipisahkan dengan istri-istrinya. Tapi hari ini kalau pasangan suami istri yang melakukan kesalahan dipisahkan, tidak Bu? Tidak, bahkan semakin lengket. Sesukses-suksesnya suami itu tidak terlepas dari dukungan dari istri. Maka istrilah yang paling berhasil di sana, mendukung suaminya untuk kesuksesan tersebut. Lalu begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Ujiannya bagaimana kepadanya Bu? Nabi Nuh alaihissalam, ya ternyata istri dan anaknya adalah durhaka kepada Allah. Maka jangan heran Pak, kalau di rumah kita ada suami yang rajin ke masjid, istri tidak. Ada yang istri rajin, suami tidak. Ada yang kedua-duanya tidak pernah ke masjid. Saya tidak mau jadi makmum, saya tidak mau di belakang imam, katanya. Maunya apa? Saya mau di depan imam. Kerja pengurus jadi bila diantar kembali kami tahan. Ya Pak, ya Pak Ji. Tidak ada halangannya. Mau di belakang, mau di depan, silakan. Lalu yang kita inginkan adalah suami istri rajin ke masjid. Amin. Kenapa? Karena jadi contoh di awal. Mustahil anak aku jadi soleh apa? Awak saya tidak menunjukkan kayaknya. Anak-anak sekarang kan cerdik Bapak Ibu, pintar dia sekarang. Awak suruhnya sembahyang, apa aja sembahyang. Baca loh koneksitasnya, konek nggak nyambung nggak kira-kira? Kan bayar, awak suruhnya ngaji, awak tidak pernah ngerti. Berlawanan. Maka kalau zaman ini kamu bantu kudo nak, kudo tukar sungai, mandikan awak dulu baru ini dinampak mandi. Jangan dia suruh mandi lagi soalnya tidak bisa. Nabi Nuh alaihissalam istrinya ya luar biasa ujian kepadanya, anak dan istrinya durhaka. Siapa lagi juga Nabi
Yakub ya. Nangis. Nabi Musa juga seperti itu dengan Fir'aun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dengan masa Fir'aun. Oleh karena itu nabi-nabi juga diuji, apalagi kita yang penuh dengan ujian-ujian itu. Maka dalam menghadapi ujian yang kita lakukan hari ini adalah yang kita hadapi. Ayo mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita binalah. Hari ini kita lihat Pak, sebentar-sebentar di grup nama meninggal orang. Di beranda Facebook nama meninggal orang baru belakangan. Jadi tidak menentu kondisi tergantung kepada ibadah kita. Dan jangan lupa ujian yang terberat adalah disebutkan tadi adalah harta yang kita miliki. Seekor semut, Bapak Ibu, seekor semut dia mati karena banyak memakan manisan. Manis-manis Pak. Iya tak? Dia mati juga, capek mati. Artinya apa? Bila diberikan jabatan, harta, pangkat dan lain sebagainya, inilah manusia yang menjadi sombong, jauh dari Allah, tidak lagi beribadah kepadanya. Maka mari kita doakan, Allahumma ja'alni min ibadiyas syakur. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semuanya jalanilah hidup ini. Tidak perlu dirisaukan Bapak. Dalam hidup ini berapakah prinsip-prinsip yang memang membutuhkan diri kita dan menjalankan perintah Allah itu dengan senang hati. Dan insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Bapak jamaah, inilah yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu 1 menit lagi. Terkait dengan bahwa hidup ini adalah seleksi untuk berkompetisi, kita akan diuji dengan berbagai. Rata-rata ujian itu adalah bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Ternyata banyak orang lupa kalau diuji dengan kebaikan dan keburukan itu. Semoga kita dengan adanya ujian mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kita. Karena kita lihat pohon itu atau rumput itu anginnya masih rendah, belum kencang. Tapi semakin tinggi pohon itu, maka anginnya pun semakin kencang. Semakin tinggi iman kita, ujiannya pun semakin mendalam kepada kita. Semoga sekali lagi mari kita perbanyak doa. Allahumma ja'alni min ibadiyas syakur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan dan sabar menerima musibah yang Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan manfaat. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.